steel, and consent. Pas ngepas di jam 3 sampai jam 5 sore dalam aksi acara Ngobras, ngobrol seru sore hari. Bakal ada lagu keren, penyiar keren, dan para bintang tamu yang keren-keren. Hanya di Tanjung Enim Radio. Halo, selamat sore para teman Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di suasana sore hari ini kita bisa berjumpa di program spesial yang selalu hadir di jam 4 sampai jam 5 sore, yaitu ngobrol bareng seru sore atau ngobras di kesempatan Rabu tanggal 29 September 2021. Bersama saya Reddy dan rekan Danti, bersama bintang tamu yang sudah hadir dari tadi, Siba Batik Kujur di kesempatan sore hari ini, salah satu binaan PT Bukit Asam Bersero TBK ya. Nah, masih panjang perbincangan kita, obrolan kita tentang batik membatik. Sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Selamat sore Bu Yus Maladewi. Sore. Selamat sore untuk Mbak Maya. Sore. Iya. Dan mudah-mudahan kehadiran Anda berdua sore hari ini akan memberikan nuansa lain untuk Tanjung Enim Radio, khususnya masalah batik membatik ya. Ini saya mau tanya ini tentang awal berdirinya batik tuh kapan sih kok namanya batik kujur itu ya? Bisa diceritakan silakan. Awal berdirinya batik kujur itu karena bentuk kepedulian dari PT CSR PTBA terhadap peningkatan perekonomian dan manusia kreatif di Dusun Tanjung dengan kesepakatan pihak CSR bersama masyarakat Tanjung Enim dan pemangku adat serta perangkat-perangkat desa Dusun Tanjung, maka kita di situ terbentuklah batik dengan kesepakatan juga kita untuk meningkatkan kebudayaan kita. Di sini kita punya pusaka dari leluhur Dusun Tanjung berupa tombak, itu namanya kujur. Maka dengan kesepakatan pihak CSR beserta perangkat desa dan masyarakat Dusun Tanjung, kita ambil dari situ namanya, kita bentuk namanya batik kujur. Batik kujur ya. Iya. Itu idenya jadi dari beberapa orang termasuk pemangku adat ya? Iya, Iya. pemangku adat Dusun Tanjung. Tanjung. Tahun berapa itu mulainya itu? Batik kujur itu berdiri dari kita pelatihan itu tahun tanggal 23 Februari 2019. 2019. Jadi sudah 2 tahun ya. 2 tahun berjalan 3 tahun. Ya, ini hampir habis tahun 2021, jadi jalan 3 tahun. Iya. Kalau kita lihat ini termasuk jenis kategori batik cap atau batik tulis ini? Kalau ini batik cap, Pak. Batik cap ya. Mbak Maya agak di dekat sama mic dulu ngomongnya biar jelasnya. Gantian aja ngomong. Jadi kategori batik cap ya. Iya. Ini capnya kita bikin dari limbah kertas. Oh, jadi memang Dari kotak snack, dari limbah kalender. Jadi dari bahan-bahan yang menyerap lilin. ya melap lilin ya. Oke. Jadi memang memberdayakan barang-barang bekas masih bisa didaur ulang ya. Iya. Oke. Dalam proses pembuatan itu ya, satu lembar kain batik itu berapa lama itu? Kalau untuk Ke mikrofon ngomongnya, tetap di mikrofon ya. Tarik aja, tarik. Nah, oke. Kalau untuk proses pembuatan itu, kalau yang standar itu biasanya sehari itu bisa 5 lembar sampai 10 lembar. 5 lembar sampai 10 lembar. Coba diceritakan awalnya proses pembuatan batik dari selembar kain putih terus gimana itu? Itu dari proses pengecapannya itu kita memanaskan lilin, Ya. terus kita cap dengan cap kertas tadi. Setelah kita cap, baru kita rendam dengan air TRO, terus kita warna. Air apa itu? Air TRO. Air apa itu TRO? TRO itu semacam bubuk kayak ringso itu loh, Pak. Bubuk kayak deterjen ya. Ya, dia untuk membuka pori-pori kain itu supaya penyerapan warna itu bagus. Bagus itu ya. Oh, kain itu ya. Jadi gigit di kain warna Kain itu. kain ya. Nah, jadi tadi diceritakan sehari bisa 5 sampai 10 ya. Wah, cukup banyak sekali itu. Kemudian yang terpajang ini kan banyak sekali ini. Ya. Saya juga sampai
kaget ya, ternyata batik olahan ini banyak bisa dibuat berbagai macam benda. Bisa disebutkan ini? Banyak, Pak. Apa Ada aja nih? souvenir kita, ada tempat tisu, Mm-mm. ada tanja, Ya. ada dompet, ada tas, dan macam-macam lagi, ada masker. Mm-mm. Ya lagi ramenya masker nih ya. Iya. Nah, batik dari masker. Kemudian boleh tahu nggak nih berapa harga ini, seperti tas yang warna kuning itu, dilihatin ke kamera biar Kalau Nah, tas ya. ini dari harga 100. 100 ya. Kalau yang kecil ini 50. 50. Kalau dompet 40, 30, ada yang harga 20 juga dompet yang kecil. Kalau yang untuk koin ini dari harga 5.000 sampai Ya, 10.000. apa itu namanya tuh? Ini tempat koin, Pak. Tempat koin ya. Atau Semacam koin. ampau lah ya, tapi Iya, dikasih pita ya. Iya. Jadi harganya terjangkau untuk anak-anak. Terus juga masker tadi terjangkau. berapa masker? Kalau masker 10.000, Pak. 10.000. Wah, murah sekali Danti ya. Iya. Oke. Jadi sangat terjangkau Iya. ya. Kalau- Jadi ya ternyata ungkapan orang selama ini mahal-mahal ternyata tidak mahal ya. Masih Tidak, Pak. terjangkau Kalau ya. untuk souvenir Masih terjangkau masih ya. terjangkau. Itu saya lihat tadi ada tanja. Mana kayak tanja? tanja ini? 50.000 Wah. cuma. Wah. Nah, ini Wah, bagus sekali itu ya. 50.000 harganya kalau tanja. Iya. Oke, Danti ada yang mau tanya lagi Yanti? Untuk motif-motifnya nih, Tante. Motif-motifnya selain dari motif kujur yang ada Iya. ini, ada motif apa aja tuh, Tante? Kalau untuk kombinasinya itu kita punya ciri khas tersendiri. Kayak dari motif bunga Tanjung, kopi, ada tengkiang padi, ada apa lagi, Mbak? Batu bara. Itu Batu. yang khas kita. Itu motif-motif di batik kujur itu keunikan kita sini bisa diambil dari ciri khas yang ada di Tanjung Enim. Jadi sekali memperkenalkan juga, Iya. mengangkat budaya-budaya juga. Dan itu juga kita bisa kalau misalnya ada yang ingin pesan, Mm-mm. Mbak aku pengen motif ini dong, itu kita bisa bikinkan. Karena capnya kan kita bikin sendiri. Nah itu, Oh. ya. Jadi pembuatan dari capnya itu juga itu dibuat sendiri, nggak kita pesan atau nempah atau? Enggak, kita bikin sendiri. Ada yang sebagian kita memang pesan. Mm-mm. Nah itu. Kalau untuk ketahanannya kan kalau cap kertas ini dia ketahanannya itu sampai 500 kali pengecapan. Nah kalau tembaga kan dia lebih awet, lebih lama, tapi dia harganya kan lebih mahal tuh. Jadi kita buat yang kertas ini kan lebih ekonomis. Jadi pemanfaatan Pemanfaatan kertas. limbah juga. Iya. 500 pengecapan berarti itu bisa dapat berapa lembar kain? Oh, lumayan banyak, Banyak ya. kan? Heeh. Iya. Nah, tadi udah disebutin tuh harga tas, harga masker, tempat koin. Dan ini mau nanya ini yang di depan dan ini kalau yang kain berapa tuh harganya? Kalau harga kain, harga standarnya kita buat 250. Nah, tapi ada juga yang harga 500.000 sampai 2 juta. Itu tergantung dari bahan. Tergantung dari bahan dan proses pembuatan. Oh, tingkat kerumitan dari motif itu bisa jadi salah satu pembedaan dari harga tadi. Untuk sejauh ini batik kita udah paling jauh nih, orderan tuh udah sampai mana sih, Mbak? Kalau untuk kita Pemasarannya. pemasarannya udah ke Surabaya, Jakarta, Palembang. Palembang nih sering nih. Ya. Kita pengiriman ke Palembang. Terus ke Bandung. Bandung kemarin sudah ke Bali. Terus pernah ke Malaysia. Wah, jadi bukan cuma hanya di dalam Indonesia aja, tapi udah merambah ke luar juga nih, udah sampai ke Malaysia, ke Bali. Itu emang sih kita harus bangga juga dengan produk kita sendiri. Kita yang menciptakan dan kita sekali memperkenalkan juga tuh ada apa budaya kita, terus ya pemanfaatan kreativitas kita juga. Dan kita juga dibantu sama CSR untuk pemasaran itu. Sering juga diadain pameran kan, diikut sertakan oleh pihak CSR. Pameran itu udah ikut pameran kemana aja tuh, Mbak? Waktu itu pernah ke Jakarta, JCC. Ke ini apa? Batik Nusantara. Gelar Batik Nusantara itu pernah ikut kita. Terus di Lampung Craft pernah ikut. Kemarin terakhir di Expo Palembang.
Oke, udah keliling juga nih dalam bentuk pemasarannya. Oke, para teman Tanjung Enim Radio, masih banyak yang bakal kita tanya, kita kupas mengenai batik kujur. Makanya jangan kemana-mana setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.